Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Bartana, NIM saya 1923113. Saya dari kelas pendidikan IPA C 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya melakukan tugas tugas akhir, yaitu tentang cara membuat minyak jagung gitu. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses saya melakukan pembuatan minyak jagung seperti itu. Check it out. Oke, karena ini membahas tentang minyak jagung, jadi pertama ini saya akan menjelaskan tentang jagungnya terlebih dahulu secara umum gitu. Jadi jagung ini adalah bahan pokok yang terbesar kedua setelah padi gitu. Jadi setelah padi, jagung ini merupakan bahan pokok makanan yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia gitu. Karena dia mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi, juga protein, ada mineral, ada vitamin dan vitamin lainnya gitu. Terus jagung ini adalah tanaman musiman, dan jagung ini sebenarnya juga bisa dikatakan serbaguna dalam satu tumbuhannya itu, sama kayak kelapa. Kenapa? Karena contoh nih, rambut jagung itu bisa digunakan untuk bahan obat dari kencing manis atau darah tinggi. Terus bonggol jagungnya itu bisa digunakan untuk bahan bakar juga bisa, dan bahan ternak juga bisa. Daun dan batangnya juga bisa digunakan sebagai bahan ternak gitu, bahan makan ternak. Oke, jadi jagung ini dia juga punya klasifikasi. Yang pertama itu adalah kingdom dari jagung ini adalah Plantae. Divisi dari jagung adalah Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae. Kelasnya adalah Monocotyledon. Ordonya adalah Gramineae, familinya adalah Gramineaceae, genusnya Z, dan spesiesnya adalah Z-Mays. Oke, kita lanjut ke minyak jagung. Jadi teman-teman, minyak jagung ini adalah hasil produk yang didapat dari proses pengekstrakan biji jagung atau lembaga jagung. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, ada gambarnya nih, ting. Atau misalnya bisa ngebayangin kayak ada biji jagung, terus di bawahnya itu kan kayak ada biji jagungnya tuh. Nah, itu yang diekstrak untuk mendapatkan minyak jagungnya gitu, teman-teman. Nah, untuk minyak jagungnya sendiri ini juga banyak banget fungsi dan keunggulan gitu. Salah satunya adalah minyak jagung ini dia lebih bagus digunakan dibanding minyak goreng pada umumnya gitu. Karena di minyak jagung ini dia mempunyai zat, yaitu asam lemak tak jenuh, yang bisa mengurangi kolesterol gitu, menghindari kolesterol gitu. Kalau misalnya kita menggunakan minyak goreng biasa, itu kan kayak pasti dicegahkan jangan banyak gitu nanti kolesterol, karena kandungan minyaknya banyak gitu. Tapi kalau misalnya di minyak jagung, karena dia punya asam lemak tak jenuh, berarti itu dia tidak terlalu bikin kolesterol gitu. Mungkin pasti ada beberapa persen dia tuh dapat menyebabkan kolesterol, tapi tidak separah dari minyak goreng pada umumnya gitu. Selain itu dia juga si minyak jagung ini dia bisa menghambat atau menghindari dari pengumpulan darah juga gitu, teman-teman. Kalau misalnya dibandingin nih antara minyak zaitun, olive oil dengan minyak jagung, nah itu berbeda ya. Berbeda apabila dilihat dari segi fungsinya gitu. Kalau misalnya untuk sebagai minyak goreng gitu, lebih disarankan untuk menggunakan minyak jagung. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nih mau goreng sesuatu terus pakai olive oil atau minyak zaitun dengan jumlah yang banyak gitu, itu ya namanya juga menggoreng ya kan, pasti itu menggunakan minyak yang banyak. Dan itu pasti bikin tekstur dari makanannya itu rada tebal gitu, kayak nggak se-crispy yang diinginkan gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan minyak jagung, itu tekstur yang dihasilkan dari penggorengannya akan sama 11-12 dengan menggunakan minyak biasa gitu. Nah, kalau misalnya dibilang untuk dressing salad, nah kalau dressing salad itu minyak jagung dan minyak zaitun itu
sama-sama bagus digunakan gitu teman-teman. Oke, kita sekarang kita berada di tahap dimana akan menjelaskan bagaimana saya melakukan percobaan tugas project ini gitu. Jadi tugas project ini saya melakukannya sebanyak 2 kali percobaan, dimana percobaan pertama itu gagal dan percobaan kedua alhamdulillah sukses, berhasil, walaupun yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi saya sebelumnya. Jadi percobaan yang pertama ini dilakukan di bulan April kalau tidak salah, sekitar tanggal 27 sampai 27 April, dan itu tidak menghasilkan apa-apa karena ada kesalahan teknik di langkah kerja saya gitu. Nah, untuk percobaan yang kedua itu dilakukan di bulan Mei, setelah ada beberapa diskusi dengan teman sekelompok dan juga dengan dosen yang bersangkutan, akhirnya didapatlah cara untuk melakukan yang percobaan kedua gitu. Nah, percobaan yang kedua ini caranya adalah kita membeli dedak jagung dari toko. Nah, dedak jagung ini nanti akan dipanaskan, lalu diletakkan di wadah, dimana tutupnya itu akan disambungkan dengan selang yang nanti akan menuju ke gelas wadah yang sudah disiapkan. Nah, tapi di sini juga ada kendala yang saya alami, yaitu proses ini dilakukan selama sekitar 4 jam lebih. Karena waktu itu saya melakukannya dari jam 11 atau jam 10 malam sampai sahur, seperti itu. Nah, setelah menunggu lama nih, sekitar sahur itu saya lihat lagi, sebelumnya itu sekitar jam 2-an itu udah ada air yang jatuh di dalam wadah setetes. Nah, setetes itu saya kira itu minyak, ternyata itu adalah air. Sepertinya itu kayak uap air yang jatuh dari selang karena panas gitu ya kan. Nah, setelah menunggu sampai sahur gitu ya kan, ternyata ada nih kayak tetes minyak, tapi dia itu tersangkut di selang. Alhasil saya harus kayak ngedorong dia buat jatuh ke gelas gitu, kayak disendokin sampai jatuh ke gelas yang sudah saya sediakan sebagai wadah gitu. Nah, didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, dari gambar tersebut jelas banget ya kalau misalnya itu ada perbedaan, kayak ada air dengan minyak gitu, dan hasilnya cuma setetes. Mungkin ini ada beberapa kesalahan lagi ya dalam proses pemanasannya, tapi saya sendiri belum diketahui di mana salahnya gitu teman-teman. Karena ada beberapa sumber yang saya cari dan teman-teman saya cari itu lebih banyak menjelaskan prosesnya itu di dalam bidang industri gitu. Jadi kapasitas itu industri gitu teman-teman. Mungkin kedepannya kalau misalnya ini akan dilanjutkan lagi, mungkin kita bisa menggunakan alat-alat yang memang sudah tersedia dan memang benar itu alatnya gitu. Nah, untuk faktor pendukung dan faktor penghambat, salah satunya adalah faktor penghambatnya yang tadi gitu, karena mungkin kurang teori atau materi dari bagaimana cara membuat minyak jagungnya itu sendiri gitu. Kalau faktor pendukungnya, alhamdulillah bahan dan alat yang dibutuhkan itu ada di sekitar saya sendiri gitu, jadi tidak terlalu sulit untuk mencari alat dan bahannya gitu. Mungkin faktor penghambatnya adalah bagaimana cara untuk melakukan prosesnya itu dengan baik dan benar, sehingga dapat bisa menghasilkan produk yang bagus, bukan produk yang bagus tapi produk yang diinginkan gitu. Oke, tadi itu adalah penjelasan saya tentang bagaimana saya melakukan tugas akhir atau tugas project materi dan energi tentang pembuatan minyak jagung gitu, minyak jagung yang sederhana seperti itu. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, ada faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya seperti itu. Untuk sarannya ke depan ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin untuk kedepannya kalau memang dilanjutkan lagi, mungkin bisa menggunakan alat yang memang lebih efisien gitu teman-teman. Saya Denisa Bartana, mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan yang saya ucapkan atau mungkin ngomong saya terlalu cepat, mohon maaf sekali. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya yang melihat ini gitu. Saya Denisa Bartana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.